Habis Presidensial Club, kini muncul wacana rekonsiliasi. Gagasan ini salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Di sela-sela acara Tributu Akbar Tanjung kemarin, Bamsud berharap dapat menyatukan 3 kontestan Pilpres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk membahas permasalahan bangsa. Sedang menyiapkan, menginisiasi suatu pertemuan rekonsiliasi ya, yang ingin menyatukan dalam satu forum 01, 02, dan 03 Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar untuk membicarakan masalah-masalah terkait masa depan bangsa. Bamsud pun tak sendiri. Upaya rekonsiliasi juga bakal dilakukan bersama politisi Marwarar Sirait. Politisi yang besar di PDI Perjuangan dan sekarang bergabung dengan Partai Gerindra ini menghormati perbedaan sikap politik. Namun tak memutus silaturahmi apalagi demi kepentingan bangsa. Ya semua makin bersatu ya, makin silaturahmi. Masalah punya pilihan dan sikap politik yang berbeda tentu kita harus hormati. Misalnya ada yang bersama dalam pemerintah, ada yang luar pemerintah, itu tentu bagian dari demokrasi. Dan kita harus hormati itu. Tentu kita ingin pemerintah juga yang kuat, tetapi juga ada check and balance yang baik juga. Sebelumnya, wacana pembentukan Presidensial Club sempat menuai pro kontra. Lalu sekarang, yang digagas adalah upaya rekonsiliasi. Tentu yang jadi pertanyaan, mungkinkah ini benar-benar bisa diwujudkan dengan membawa nafas kepentingan bangsa? Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI Bambang Susatyo bersama politisi Gerindra Marwarar Sirait menggagas upaya rekonsiliasi 3 kontestan Pilpres 2024. Seberapa besar peluang rekonsiliasi ini akan terwujud dan apa yang akan dihasilkan dari rekonsiliasi? Kita bahas bersama Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional Profesor Lely Apriani. Prof. Lely, selamat sore. Selamat sore Mbak Cindy, Lely Apriani ya. Oke, Prof. Lely, kalau ngelihat ini kan ada wacana membentuk upaya rekonsiliasi. Ini memang benar mau rekonsiliasi atau jangan-jangan gimmick politik, Prof. Lely ngelihatnya? Ya, pertama kalau kita menilik dari istilah yang mereka gunakan, yaitu istilah rekonsiliasi, sebenarnya itu kan sebuah bahasa Yunani ya, kata lasso kalau nggak salah asal katanya, yang artinya mendamaikan kembali mereka-mereka yang sebelumnya bermusuhan, lalu kemudian menginginkan tiadanya kesalahan gitulah. Pertanyaannya, apakah mereka bermusuhan? Bukankah kedua pasang calon yang lain itu sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto pasca keputusan MK? Artinya dua-duanya sudah meniadakan istilah persaingan. Jadi mereka bukan memegang kategori permusuhan, tapi persaingan dalam kontestasi. Menurut saya istilah rekonsiliasi itu sendiri tidak tepat. Nah, kalau kemudian kemarin ada pernyataan dari tokoh itu yang mengatakan kita menginginkan nanti ketika Pak Prabowo dilantik bersama Gibran, 2 pasang calon lainnya kita minta untuk bisa hadir. Saya pikir bahkan kemarin ketika Anies Baswedan dan Muhaimin datang di penetapan KPU, tapi Ganjar dan Prof Mahfud tidak. Tapi mereka kan mau mengemukakan alasan. Kami kan posisi kami jauh, kami baru tahu menjelang sekian menit ya, sekian jam menjelang acara bahwa kami diundang. Artinya kalau memang ada keinginan dari yang akan dilantik, Pak Prabowo itu sendiri melalui timnya untuk mengundang, ya artinya bukan masalah rekonsiliasi, tapi memang masalah bahwa mereka kemudian sudah selesai dalam kompetisi, lalu kemudian mereka perlu bersama-sama misalnya menerima keputusan bahwa yang satu menjadi pemenang, yang 2 mendukung kemenangan itu akhirnya. Oke. Gitu Mbak. Oke, Prof. Lely. Kalau Prof. Lely kan tadi bilang ya, sebenarnya kan dua-duanya udah menerima hasil dari pemilu. Nah, artinya sebenarnya keputusan MK ya. Nah, artinya sebenarnya rekonsiliasi ini kepentingan dibaliknya sampai diwacanakan sama Pak Bamsud dan Bang Ara apa sih, Prof. Lely? Iya, saya pikir seolah-olah semua orang ingin berperan menjadi
mediasi. Padahal sebenarnya cukup Pak Prabowo yang melakukan, halo Mas Anies, halo Caimin, halo Ganjar, halo Mas Ganjar, halo Prof Mahfud, nanti saya mohon datang lewat telepon, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan undangan resmi, itu saja sudah cukup sebenarnya. Karena kalau kita menggunakan istilah rekonsiliasi, sebenarnya kalau kita meminjam istilah banyak tokoh, Galtung misalnya, Charles mengatakan, itu berlaku bagi mereka yang berkonflik. Nah, Oke. menurut saya mereka bukan berkonflik, mereka berkompetisi. Ada beberapa faktor yang seharusnya mendukung dan tidak mendukung dalam rekonsiliasi. Misalnya orang-orang yang terlibat di dalamnya itu tidak bisa lagi menghindar nih, karena suatu saat kan akan saling ketemu nih. Mm-mm. Biarpun ketika Pak Prabowo sudah dilantik dan mereka kemudian ditawarin koalisi tidak mau misalnya, tapi mereka suatu saat akan ketemu juga. Oke. Kemudian mereka ini sebenarnya semuanya kan diikat oleh nilai budaya yang sama. Kalau ternyata memang ada kesalahan, saling memaafkan lah. Menurut saya dalam sebuah pertandingan tidak bicara soal kesalahan, tidak bicara soal permusuhan, tapi persaingan. Lalu kemudian kan negara kita juga kan menginginkan semuanya saling berdamai gitu, karena ini adalah konsep yang memang diatur di negara kita. Jadi sebenarnya rekonsiliasi itu misalnya dilakukan dengan berunding antar pihak yang berkonflik lah. Mereka kan tidak berkonflik loh Mbak Cindy. Jadi Oke. intinya, dan yang lebih parah lagi, kalau istilah rekonsiliasi itu digunakan, menurut teori Galtung itu juga dinyatakan bahwa sebenarnya satu pihak misalnya harus mengungkapkan kebenaran tentang apa yang sebenarnya membuat mereka berkonflik. Apa itu harus dilakukan? Kenapa nih kalau kamu tidak menerima sebelumnya sehingga kamu kemudian menggugat kita di MK? Kenapa sih Oke. kalian nggak mau langsung menerima ketika hasil perhitungan suara misalnya? Apa itu perlu diungkapkan? Karena itu syarat dalam sebuah rekonsiliasi yang disiapkan dalam teori. Jadi Oke. mungkin istilah rekonsiliasi itu tidak terlalu tepat, tapi mengajak bersama-sama aja lah, bukan. Jadi tidak ada istilah konflik di antara mereka, karena kalau istilah rekonsiliasi digunakan, mereka juga harus ada pengakuan yang tulus, Oke. pihak yang bersalah kepada korban lah. Korban siapa, yang bersalah siapa? Itu Oke. pertanyaannya. Oke, Prof. Leli, tapi kan kayaknya Pak Bamsud lumayan serius nih. Dia juga mau safari politik ke mantan presiden, mantan wakil presiden. Kalau memang ternyata dia Nah, mau membentuk forum ini, seberapa besar peluangnya forumnya bisa terwujud sih, Prof? ya, tergantung Mbak Cindy. Jadi mungkin antara Pak Jokowi sama Bu Mega itu agak sulit. Karena tanggal 6 Juli atau tanggal berapa saya juga mendapat bocoran berbagai informasi tentang apa yang disampaikan Bu Mega, misalnya tentang kenapa dia tidak terlalu akrab dengan Pak SBY, kemudian dengan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya kesalahan itu bukan terletak pada Pak Prabowo. Tidak ada masalah apa-apa antara Pak Prabowo dengan para ketua partai, ketua umum partai terutama Bu Mega misalnya. Tapi konfliknya lebih pada kepentingan kontestasi yang menurut kita itu terkait dengan pencalonan Gibran. Jadi masalahnya tidak pada Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo ingin dekat dengan dengan para presiden pendahulunya, ingin dekat juga dengan mereka-mereka yang berkompetisi di Pilpres 2024, sangat mudah untuk dilakukan tanpa harus melalui mediator siapapun. Prof, ini Tinggal bisa. telepon. Mm-mm. Oke, Prof, ini bisa dilihat nggak sih sebenarnya juga jangan-jangan upaya rekonsiliasi, upaya buat goda-goda lawan politik masuk ke koalisi? Boleh jadi, sebab kan kalau istilah rekonsiliasi sekali lagi kan, itu syaratnya ya, syarat rekonsiliasi itu harus ada permintaan maaf kepada korban sebagai bentuk penyesalan. Makanya kan berat kalau rekonsiliasi. Terus proses memaafkan dari pihak yang menjadi korban itu juga terjadi proses yang cukup panjang. Nah kan ini tidak soal memaafkan, tapi sekedar mempertemukan lah istilahnya sesama komponen bangsa yang mungkin nanti bisa berkontribusi masing-masing dengan atau tanpa harus berkoalisi. Jadi istilahnya ketemunya para tokoh-tokoh yang kemudian, kalau istilah saya pernah saya tulis di Kompas ya, di koran Kompas juga, saya mengatakan usai bertanding mari bersanding. Tapi bersandingnya bukan berarti harus berada dalam koalisi, karena mereka tetap bisa melakukan berbagai hal yang bisa mereka lakukan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Justru kita membutuhkan mereka berada di luar koalisi loh, Mbak Cindy, supaya ada check and balancing system di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang semuanya tidak harus berkerumun dalam satu gerbong, sehingga kita tidak punya lagi kesempatan untuk mencari siapa nih yang bisa mewakili kita menyampaikan keluhan ini dan itu.
yang notabene makin banyak persoalan di bangsa ini tentang pendidikan, ekonomi, misalnya kan budaya, pariwisata, dan semuanya terkait dengan berbagai kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah yang akan dilantik nanti. Oke, Prof. Lali kan juga dibilangnya salah satu alasan mau bikin forum ini karena tantangan Indonesia ke depannya semakin berat, semakin besar. Jadi butuh nih duduk bareng kita membicarakan solusinya dalam menangani hal-hal yang bisa jadi potensi ke depannya. Ini kan sebenarnya kalau kita tarik garis mirip aja nih sama alasan mau dibentuk Dewan Penasihat Agung, mau dibikin Presidential Club, mulai banyak nih ide-ide serupa. Sebenarnya arahnya mau kemana ini Prof. Lali? Iya, yang saya khawatirkan semakin banyak nanti bentuk-bentuk ad hoc ya, tim ad hoc yang dibentuk misalnya, semakin banyak biaya negara yang akan dikeluarkan. Sehingga itu menempatkan orang-orang yang kemudian seolah-olah tidak punya tempat politik, lalu kemudian memberikan wadah politik pada mereka. Kan bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan ya yang menjadi pemenang menjadilah pemerintah yang baik, yang tidak menang berdirilah di luar tapi mempunyai sisi yang positif bagi pembangunan bangsa dengan cara mereka sendiri, dengan posisi mereka sendiri. Bukankah kita semua punya peran masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Mbak Cindy sebagai jurnalis punya peran sendiri, saya sebagai tokoh akademisi juga punya peran sendiri-sendiri, politisi juga punya peran sendiri-sendiri. Tapi kalau semua orang dalam semua kapasitas itu bergabung jadi satu, kita akan kehilangan orang-orang yang bisa menjadi penegor lah istilahnya ya, menjadi pengkritik yang bersifat konstruktif. Jadi bukan penyinyir ya, tapi Oke. mereka yang bisa mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang semuanya adalah untuk kepentingan orang banyak. Tapi memang dibutuhkan mereka ketemu untuk saling ngobrol dengan hahaha. Meskipun ya dalam politik itu kesetiaannya bersifat dramaturgis, Mbak Cindy, tergantung pada kepentingan saja. Jadi karena dia bersifat dramaturgis ya penuh sandiwara Oke. sifatnya gitu. Oke, Prof. Lali, tapi ini kira-kira ada hubungannya nggak sih soal rekonsiliasi dan kemarin Pak Jokowi yang bisik-bisik sama Bu Puan di Bali? Iya, sebenarnya kan kita ini yang melihat penampilan mereka di luar panggung yang seolah-olah gontok-gontokan, misalnya nih kalau mau jadi narsum aja di Kompas TV. Wah, di depan kamera mereka berantemnya segede apa gitu, padahal di ruang tunggu kita semuanya ketawa-ketiwi gitu kan. Nah, itulah karena apa? Komunikasi politik itu adalah komunikasi yang paling unik di antara sekian model-model komunikasi lainnya. Karena itu berkali-kali saya mengatakan bahwa komunikasi politik di Indonesia itu tidak punya ada model. Satu-satunya model adalah tidak ada model. Tapi bukankah tidak ada model itu adalah model? Modelnya bernama tidak ada model. Jadi karena ketiadaan model, maka tiap politisi tidak pernah melakukan komunikasi politik yang ajak. Mereka melakukan sesuai gaya dan langgam politik masing-masing, juga sesuai kepentingan politiknya. Dan lebih banyak adalah kepentingan politik sesaat. Gitu. Oke, nah Prof, kita balik lagi ke soal wacana pembuatan forum rekonsiliasi ini. Kira-kira kalau misalnya mau menghubungkan juga 01, 02, 03, Pak Ganjar udah bilang akan jadi oposisi. Mampukah Pak Bamsud dan Bang Ara menjadi jembatan antara 01, Bu Mega, dan juga dengan pihak-pihak lain? Karena semuanya mereka kan berteman, sama-sama Oke. politisi, sama-sama pernah dekat. Tapi menurut saya tidak penting mereka itu. Pak Prabowo aja langsung, Oke. semuanya akan merapat kok. Merapat dalam arti bukan berarti berkoalisi tadi ya, sekali lagi saya katakan. Udahlah Mas Prabowo katanya, misalnya kami kalau diundang kami datang loh misalnya Mas Ganjar bilang gitu, Mas Anies bilang gitu. Ya datang, ya udah kalau gitu nanti kita suruh bikin surat resmi ya gini-gini. Tanpa harus melalui mediator, karena biasanya dalam komunikasi politik itu, komunikasi yang efektif itu adalah bicara langsung. Oke. Ya, Oke. bicara secara langsung, tidak melewat mediator. Karena kalau dia lewat media, maka yang disampaikan oleh komunikator politik 1A, ketika dirubah oleh komunikator politik 2 kepada komunikator politik 3, itu bisa jadi ABCD. Nah, perubahan itulah yang kadang-kadang membuat sebuah proses komunikasi politik itu urgensinya menjadi bias gitu. Oke. Nah, Prof. Lali, ini kan tadi Prof. Lali bilang banyak nih pihak-pihak yang mau jadi ad hoc, mau punya peran. Nah, PKS juga udah bilang nggak perlulah rekonsiliasi, ini sama aja nanti demokrasi, perahu demokrasi ngumpul di satu perahu lagi. Untuk jaga demokrasi ini pasca Pilpres 2024, apa yang harus dilakukan oleh Presiden terpilih nantinya, Prof? Ya, pertama memang kalau mereka ngotot untuk menggunakan istilah rekonsiliasi, kan di dalam rekonsiliasi itu sendiri terdapat berbagai penghalang misalnya. Ada motif balas dendam, ada juga keinginan untuk menghukum pelaku yang menimbulkan konflik. Terus ada kebiasaan untuk memendam kenangan apa ya yang menyakitkan bagi mereka yang menjadi korban misalnya.
Nah, ini semua menurut saya tidak mungkin akan terjadi karena politik itu dalam hitungan detik aja bisa berubah. Pagi beda, siang beda, sore beda. Hari ini mereka berseteru, sore nanti mereka bisa bersama gitu. Apalagi jika panggung-panggung politik yang disiapkan kepada mereka itu adalah panggung yang sama. Jadi kita itu kan hanya eksekutif, legislatif, yudikatif sesuai teori Montesquieu yang digagas untuk kita ikuti ya. Jadi kadang-kadang setelah mereka jadi politisi, bersaing di tingkat nasional, tapi di lokal mereka bergabung bersama-sama. Nah, belum lagi nih Mas Anies misalnya, mana tahu Gerindra juga masih tetap akan mendukung dia, misalnya kita kan tidak pernah tahu. Sehingga Mas Anies juga membutuhkan Pak Prabowo. Nah, jadi bukan dalam kapasitas untuk berkoalisi, tapi untuk menggunakannya sebagai kendaraan politik dalam program selanjutnya. Jadi ya gunakanlah istilahnya untuk bersama-sama kembali, tapi bukan rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi itu ditandai oleh konflik. Saya kira mereka tidak berkonflik karena mereka berkompetisi. Oke, Prof. Labdi, tapi kalau dengan banyaknya forum-forum yang mau dibuat untuk bisa membantu presiden terpilih, kira-kira ini malah akan membingungkan presiden terpilih nggak nantinya? Menampung begitu banyak masukan. Saya pikir terlalu banyak yang dibentuk, terlalu banyak suara yang akan masuk kepada presiden terpilih. Nantinya boleh jadi justru mengacaukan. Makanya dalam komunikasi politik itu dikenal istilah bising-bising komunikasi politik. Oke. Semakin banyak komunikasi politik yang dipertukarkan dari narasumber yang berbeda, dia semakin noise isi pesan itu sendiri. Jadi saya pikir tidak perlulah membuat begitu banyak gerakan, begitu banyak kelompok atau gerbong, tapi nantinya komunikasi menjadi tidak lebih efektif misalnya. Jauh lebih penting Pak Prabowo melihat kan semuanya sudah menjadi tokoh bangsa ya. Nah, tokoh-tokoh bangsa itu mereka dengan gampang kok bisa saling berkomunikasi, chatting, japri istilahnya, jalur pribadi kan, ketimbang melalui mediasi. Nah, kalau mediasi itu konfliknya memang udah menganga besar gitu. Oke. Ibarat luka itu korengnya udah nggak bisa lagi disembuhin misalnya. Maka itu menjadi masalah. Saya pikir ini tidak, ini soal kompetisi yang kemarin mereka berkompetisi, hari ini bisa bukan berkoalisi ya, tapi bersama-sama membangun jati diri sebagai politisi. Jadi politisi itu kadang-kadang juga terkaget-kaget ketika kita mempercayai ungkapan mereka. Oke, artinya kalau butuh masukan informal juga cukup ya komunikasinya sebenarnya? Sangat. Jadi komunikasi politik itu ada informal, ada non formal, ada satu lagi apa? Jadi informal, non formal, dan formal. Jadi non formal itu adalah pertemuan antara informal sama formal. Jadi di sela-sela pertemuan kayak Mbak Puan nih, ketemu di Di Bali ya? acara di Bali sambil bisik-bisik, itu namanya non formal. Tapi dalam istilah dramaturgis itu namanya panggung depan, panggung tengah, dan panggung belakang. Jadi panggung tengah itu adalah wilayah kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Jadi nggak sengaja kadang senggolan di jalan tiba-tiba ngomongin politik misalnya gitu. Jadi bukan panggung belakang namanya, itu panggung tengah itu Mbak Cindy. Oke, dan juga udah cukup ya, artinya udah ada One Team Press, nggak perlulah bikin-bikin lembaga-lembaga Aduh, lagi? sudah cukup lah rasanya. Kita malah nanti bingung ini semuanya seperti cuma bagi-bagi kursi aja ya. Supaya semua dapat jatah dalam kekuasaan, menjadi orang penting, menjadi elit, dan sebagainya gitu. Oke, baik. Prof. Lely Aryani, Guru Besar Komunikasi Politik UNAS, terima kasih sudah berbagi pandangan di Rumah Pemilu. Sehat selalu ya, Prof. Sama-sama, Mbak Cindy. Sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.